Seorang perempuan di Sidoarjo, Jawa Timur divonis hukuman 1 bulan penjara lantaran berulang kali menyiram kotoran ke rumah tetangganya sendiri. Usut punya usut, aksi tersebut sudah dilakukan pelaku sejak 2017. Lantas, bagaimana kasus yang menjadi viral ini bermula? Simak penelusurannya dalam Ulas Kasus. Sabtu malam 3 Juni, warga desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo menggelar syukuran. Digelar tidak jauh dari rumah Wiwi Winarti, korban penyiraman air seni dan kotoran yang dilakukan Mas Riah, tetangga Wiwi. Warga mengaku sudah merencanakan syukuran setelah mengetahui Mas Riah divonis 1 bulan penjara atas ulahnya terhadap sang tetangga. Lalu, bagaimana kasus yang menjadi viral ini bermula? Kejadian penyiraman air seni dan tinja yang dialami Wiwi Winarti dari tetangganya bernama Mas Riah sempat viral di media sosial. Kemudian pada 4 Mei 2023, menantu dari korban Wiwi Winarti melaporkan kejadian ini ke Polsek Sukodono. Wiwi dan keluarganya sudah tidak tahan karena aksi ini dialaminya selama sekitar 6 tahun. Wiwi menyebut kejadian bermula pada tahun 2015 setelah ia membeli rumah yang awalnya dihuni adik Mas Riah. Menurut Wiwi, adik Mas Riah sempat menawarkan rumah warisan orang tuanya ini kepada sang kakak, tetapi Mas Riah tidak kunjung membeli. Itu kan rumah dari warisan orang tua, sudah diberikan sama adiknya, ada bagiannya adiknya. Terus adiknya itu butuh uang, dijual ke saya. Tapi sebelum dijual sama saya itu sempat ditawarkan ke kakaknya itu 50 juta. Ditunggu-tunggu kok gak dibeli-beli. Akhirnya adiknya butuh uang, dijual kepada saya. Nah, kemungkinan itu dia nggak rela. Rumah orang tuanya warisan itu dijual sama saya dan dia sakit hati. Terus dendam sama saya. Wiwi pun menuturkan selang 1 tahun kemudian pada 2016 teror penyiraman air seni dan kotoran dimulai. Bu Wiwi, apakah dari dulu penyiramannya di pagar ini? Enggak, lewat di sini samping depan ini tadinya kan belum dipagar. Nah, sekarang dipagar, terus langsung dipagar sama tembok, terus sekalian dipagar sama ini. Terus sampai ngopek-ngopek seperti ini, terus kesiram air kencing. Siram bau busuk nasi itu sama kotoran manusia sampai pagarnya seperti yang merotol ini. Oh, seperti ini. Dulu sebelum ada pagar berarti menyiramnya kemana? Ya dari sini langsung masuk. Dari sana ini kan belum ada pagar. Masuknya dari sini air kencing sampai masuk ke ruang tamu juga. Terus air uli juga langsung ke pagar situ. Belum ada pagarnya. Terus anak saya mager ini sampai ruang tamu ya. Lalu dulu Ibu seperti apa beraktivitas sehari-hari? Itu kan tentu bau sekali itu, Bu. Ya, bau sekali, tapi saya nggak pernah lewat dari depan, nggak pernah, selalu lewat dari belakang dapur. Soalnya baunya sudah nggak karu-karuan, malahan orang-orang lewat itu juga ya bilang, Pak muntah-muntah, baunya pokoknya nggak enak lah. Jadi saya itu langsung nggak pernah di sini, kalau cuma membersihkan itu aja, pakai masker lalu pakai pewangi, terus setiap hari lewat di dapur belakang. Tidak tahan dengan perbuatan Mas Riah, pada tahun 2017 menantu Wiwi akhirnya melapor ke Mapolsek Sukodono dan berujung mediasi. Tetapi meski sudah menandatangani surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya, Mas Riah justru terus berulah. CCTV yang dipasang keluarga Wiwi tidak serta-merta menghalangi niat Mas Riah untuk mengusir Wiwi dari rumah warisan orang tua. Wiwi menyebut puncak kemarahan keluarganya terjadi pada Hari Raya Idul Fitri 2023.
Saat itu, Mas Riah kembali melempari rumahnya dengan kotoran. Wiwi dan kerabatnya lantas melabrak Mas Riah dan berakhir cekcok. 4 Mei 2023, Wiwi dan keluarga kembali melaporkan Mas Riah ke polisi. 15 Mei 2023, Kecamatan Sukodono sempat memediasi kedua belah pihak. Tetapi Mas Riah tidak hadir. Saat itu Wiwi menegaskan tidak akan menarik laporan lantaran sang tetangga terus berulah walau beberapa kali mediasi dilakukan. Jumat siang 12 Mei 2023, Mas Riah diperiksa di Mapolsek Sukodono. Polisi menyatakan akan memeriksa kejiwaan Mas Riah. Tetapi setelah diambil alih Polresta Sidoarjo, kasus ini malah dilimpahkan ke Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Polisi berdalih sejumlah pasal tentang perlindungan dan pengelolaan hidup serta pengelolaan sampah tidak cukup kuat untuk menjerat Mas Riah. Begitu pula dengan pasal 335 KUHP karena tidak ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Ancamannya 3 bulan, kurungan 3 bulan, dan denda 50 juta. Dua-duanya sama. Nah, akhirnya saat itu saya menilai kita harus melimpahkan ini ke Satpol PP. Kenapa? Karena kamar hukumnya beda. Jadi setiap perbuatan harus dinilai apakah ini masuk pidana, perdata, kemudian perda, atau masuk ranah petun. Di sisi lain, ulah Mas Riah dinilai sudah memenuhi pasal tindak kekerasan karena menyerang harta kekayaan korban serta berdampak pada kesehatan. Kekerasan sendiri tidak hanya untuk mencederai fisik, tapi juga penyiraman kotoran dan sebagainya itu kan ya memang tidak higienis, bisa merusak kesehatan, itu juga bagian dari kekerasan. Ada risiko timbulnya beragam penyakit akibat aksi Mas Riah, seperti disentri, kolera, demam tifoid, hingga penyakit hepatitis B dan C. Ya, itu adalah bahaya infeksi gastrointestinal. Ya, mungkin pada orang dengan sistem imun yang bagus, ya meskipun terinfeksi dan memang ada gejala diare, pengobatannya tidak sulit. Tapi pada orang-orang dengan imunodefisiensi misalnya, orang dengan status imun yang rendah, ya anak-anak dengan malnutrisi, ini diare bisa berkepanjangan menjadi diare kronik. Perangkat lingkungan berperan penting agar konflik sosial antar anggota masyarakat tidak terjadi. Tidak hanya mendamaikan tapi bagaimana menciptakan kehidupan yang harmonis ya di antara tetangga itu melalui kegiatan-kegiatan bersama, misalnya kerja bakti, misalnya ada pertemuan-pertemuan rutin, misalnya ada kegiatan-kegiatan bareng. Rabu pagi 31 Mei 2023, Mas Riah akhirnya divonis hukuman 1 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Hukuman ini lebih ringan dari perda yang disangkakan. Adapun Mas Riah kini mendekam di sel lapas kelas 2 Sidoarjo. Kanza Tamarindora, Miki Peresia, Sidoarjo, Jawa Timur.